Yes, I took the story of a baby born in Bethlehem. It ends with the glory of the spotless land being raised again. The earth is rejoicing, heaven and nature sing. It's Christmas morning, come and see what the angels see. This blessed morning, God so loved that He gave His Son. Oh, Jesus Christ has come. It's Christmas. Salvation is dawning. Hear the shepherds tell of the first Noel. Redemption is calling as good tidings ring of a new. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yeah, yeah, yeah. Mari kita angkat pujian ini, katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah, yeah, yeah. Dialah pelukis kehidupan kita, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Kita boleh bertepuk tangan, bahkan menari bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk mengenal Engkau. Kami menyadari Bapa, di dalam kehidupan kami perlu mengenalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya kami bisa bertahan. Itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya, kita naikkan pujian ini. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya Tuhan, selama kami menyembah, mujizat-Mu terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, janji. Mari yang percaya kita sama-sama katakan janji-Mu. Daja Ping An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sentan Kuaile, selamat hari Natal. Mari kita sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到这前，我们来低头祷告。爱我们的阿爸父神，我们要满心感谢赞美你。我们准备心要聆听主你的声音，我们求主带领我们亲近主，你与我们同在。让我们每个人得到主你的祝福，感谢你。我们将我们自己放到恩主的圣座前，保守我们，带领我们，祝福我们。祷告奉耶稣的名求，阿们。Tema yang mau kita renungkan pada pagi hari ini mengenal Tuhan yang sederhana. Ya, masih kita dalam suasana Natal. Ya, saya akan bacakan di Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Saudara-saudariku, marilah dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, siapakah Tuhan kita? Saudara-saudari, ada seorang penyanyi yang terkenal yaitu Britney Spears. Ya, dia merencanakan kelahiran anak pertamanya dalam sebuah kemewahan. Dilaporkan bahwa dia memesan kamar di sebuah rumah sakit yang berada di Scottsdale, Arizona, lengkap dengan semua fasilitas untuk kepentingan pribadi. Penyanyi ini menginginkan agar di kamarnya ada bunga mawar putih dan kuning ketika nanti ia melahirkan di sana. Bukan hanya itu, ia juga menginginkan agar semua perawat yang melayaninya diperiksa dulu latar belakangnya. Lain lagi dengan pelantun lagu Do It Well, Jennifer Lopez.
Ya, sebelum ia melahirkan, sebuah rumah sakit telah menyiapkan kamar eksklusif, lantai kayu yang dilengkapi dengan televisi layar datar berukuran besar. Kamar itu sangat-sangat mewah dibandingkan dengan kamar di rumah sakit pada umumnya. Saudara-saudariku, bagaimana dengan kisah kelahiran Yesus? Kisah kelahiran Yesus Sang Putra Allah sama sekali jauh berbeda dengan kisah kelahiran anak-anak bintang dunia yang lahir dalam kemewahan. Tidak ada persiapan untuk menyambut kelahirannya. Jangankan tempat bersalin mewah, sekedar rumah yang layak pun ia tidak dapatkan. Bahkan ketika anak itu lahir, ia hanya diletakkan di dalam sebuah palungan, tempat makan binatang yang bau. Sebenarnya Allah bisa memilih seorang wanita dari keluarga bangsawan untuk mengandung putranya. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Ia memilih seorang wanita sederhana yang tidak memiliki pengaruh yang besar di dalam masyarakat. Allah bisa memberitahukan lebih dahulu kepada para pemimpin dunia bahwa anaknya akan lahir. Namun ia tidak lakukan. Berita kelahiran itu justru pertama-tama diberitahukan kepada kelompok orang yang paling hina saat itu, yaitu para gembala dan bukan raja-raja. Di balik kisah Natal yang sangat dramatis, yaitu para gembala dan orang-orang Majus datang menyembah. Di balik drama Natal ada makna yang terpenting bagi kita, yaitu Allah telah merendahkan dirinya karena Dia ingin menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Dia ingin menyelamatkan semua golongan manusia di tingkat ekonomi yang manapun. Tuhan tidak memilih orang-orang kaya saja untuk diselamatkan, tapi Tuhan memilih semua golongan, termasuk orang yang direndahkan, termasuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa, yang tidak dipandang mata oleh orang lain. Tuhan mau selamatkan. Saudara-saudariku, tidak semua orang dapat melihat seorang anak raja yang lahir dalam istana yang mewah. Tetapi semua orang dapat datang ke kandang yang sederhana, yang di dalamnya ada kesahajaan. Kita melihat seorang bayi diletakkan di atas palungan. Allah rela merendahkan dirinya dalam kesahajaan agar manusia bisa datang kepadanya. Saudara, palungan mengingatkan kita, Yesus itu Tuhan yang sangat sederhana. Mengingatkan kita kesediaan dan keterbukaan Allah kepada semua manusia yang ditolak dunia, yang tidak masuk hitungan dan yang dianggap tidak layak. Sebagaimana Yesus anak Allah bersedia lahir di kandang yang kotor, diletakkan di dalam palungan, Ia juga bersedia lahir di hati kita. Ia bersedia lahir di hati kita yang kotor. Ingat palungan, ingat pengorbanan Allah
yang sudah merendahkan dirinya demi manusia. Saudara-saudariku, kita lihat penyanyi terkenal, anaknya lahir di tempat yang mewah. Tapi Yesus anak Allah, dia rela lahir di kandang domba, di palungan yang kotor, yang bau. Kita melihat seorang Ratu Elizabeth II mengunjungi Amerika Serikat. Ia membawa lebih dari 1.800 kilo barang. Itu sudah termasuk 2 pakaian untuk setiap acara. Pakaian berkabung, andai kata ada yang meninggal. Dia bawa tempat duduk toilet putih yang terbuat dari kulit anak kambing. Ia juga membawa penata rambut pribadi, 2 pelayan pria, dan sejumlah pegawai lain. Kunjungan singkat seorang ratu ke negara asing itu menghabiskan dana $20. 20 juta dolar. Memang pantas bila pembesar bepergian. Banyak persiapan dilakukan. Namun perhatikan bagaimana Yesus anak Allah berkunjung ke bumi. Ia tidak lahir di istana. Sebaliknya dia terdampar, lahir di sebuah kandang. Dia lahir sebagai bayi yang bergantung sepenuhnya pada perawatan suami istri, Maria dan Yusuf yang masih canggung. Dari golongan yang pertama menyambutnya hanyalah para gembala. Yesus lahir ke dunia dengan sederhana. Saya sangat heran dan takjub ketika membaca kisah kelahiran Yesus. Saya tidak bisa tidak menyimpulkan bahwa walaupun dunia makin atau walaupun dunia mungkin lebih mementingkan mereka yang kaya dan berkuasa, Allah lebih mementingkan mereka yang hidup sangat sederhana. Kelahiran dan kehidupan Allah menggambarkan perhatian Allah kepada mereka yang tertindas. Di tengah-tengah suasana perayaan Natal yang cenderung meriah dan mewah dengan dekorasi yang serba mahal dan wah, kita ditantang untuk menangkap semangat kesederhanaan Kristus. Terlihat saat-saat ini ketika kondisi perekonomian nasional sedang sulit di masa pandemi dan banyak orang kurang beruntung, Natal membuka kesempatan bagi kita untuk berbagi dan mengulurkan tangan. Ini semua dapat kita lakukan bila kita mengenal Tuhan yang sederhana. Ayat 3 tadi kita baca, ayat ini jelas berbicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Itu pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau kita mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita akan melihat kuasa-Nya. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang bertindak. Apa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan? Coba kita lihat.
firman Tuhan mengajak kita, marilah kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, apa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan? Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan itu tidak akan hidup sembarangan. Artinya, ia jaga prinsip moral. Ia jaga mulutnya, dia jaga hidupnya. Benar gak? Apakah ada ciri ini pada saudara? Ciri orang yang mengenal Allah yang pertama adalah tidak hidup dengan sembarangan. Tapi kita tahu apa yang boleh dilakukan dengan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu yang pertama. Ada seorang suami, dia lapor kepada pendeta. Karena mereka tidak akur suami istri di rumah. Jadi suaminya cari pendeta, dia katakan, Pak Pendeta, istriku gak tahan aku dengarnya. Setiap hari merepet, cerewet, saya selalu dingomelin. Saya sudah, kupingku udah panas. Pendeta katakan, Pak, sabar. Setiap orang harus memikul salib. Bapak punya salib yang harus Bapak pikul. Maka si bapak itu dengar kata pendeta, dia sabar. Ketika istrinya merepet lagi, ngomel dia lagi, si suami dia ingat pendeta bilang sabar pikul salib. Dia nyanyi salibnya, salibnya. Wah, istrinya berhenti ngomel. Suamiku gila ya. Kok tiba-tiba aku ngomel, dia nyanyi. Wah, istri gak jadi merepet. Kemudian istrinya pergi cari ke pendeta. Boksu, kenapa? Suamiku, kok tiba-tiba dia nyanyi salibnya ketika aku ngomel. Si pendeta katakan, wah, jadi ibu lanjut ngomel? Enggak lah, takut aku, Yesus marah nanti sama aku. Maka pendeta nasihati, ya jadi suami istri tidak boleh hidup sembarangan. Harus saling mengasihi, harus jaga mulut. Harus tahu apa yang boleh dikeluarkan dari mulut, ucapannya yang bisa menyakiti kali orang. Maka si istri ini bertobat. Saudara, jadi Bapak Ibu ingat, ciri orang yang mengenal Tuhan, satu, tidak hidup sembarangan. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan menyimpan dendam. Ya, tidak simpan dendam, karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Sehingga ia tidak perlu sakit hati, tidak perlu dendam dan kecewa. Ia berserah kepada Allah. Saudara-saudariku, kemeriahan Natal dan segala hal-hal yang dipersiapkan kadang bisa terjadi kesalahpahaman. Kadang bisa membuat orang saling berantem. Syome ya, gara-gara enggak cocok satu dengan yang lain, sering berantem. Nanti SKT bokong wah. Saudara, banyak orang bisa simpan dendam. Ketika bertengkar dia dendam, pendam, satu hari akan meledak. Dan ini tidak baik. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ketika kita tahu, kita marah kepada seseorang, kita bertengkar dengan seseorang, atau kita benci kepada seseorang yang sudah menyakiti hati kita, kita ingat firman Tuhan, oh tak boleh. Matahari sudah terbenam, saya tak mau bawa
marah saya, dendam saya harus buang. Ini sampah yang tidak boleh saya simpan di hati saya. Hati saya ini adalah tempat Roh Kudus berdiam. Maka dendam ini tidak boleh ada. Amin. Lakukanlah. Ini untuk kebaikan kita. Mari, yang kedua, orang yang mengenal Tuhan betul, ya tidak menyimpan dendam. Yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan dengan betul, tidak akan khawatir atau bimbang. Meo tansinnya, meo bo yotangnya. Kalau kita tahu hal-hal yang bisa membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, kita ingat firman Tuhan, kita ingat janji-janji Tuhan. Kita dekatkan diri kepada Tuhan ketika kita merasa khawatir, merasa bimbang dalam hidup kita. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan dan kita percaya mujizat dan kuasa Allah. Maka ketika bimbang itu ada, cepat cari Tuhan. Cepat bangkit dan bersyukur, berlutut, memohon kepada Tuhan. Apa yang kita khawatirkan, serahkan kepadanya. Sesudah itu kita tahu, oh saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tadi mengenal Tuhan dengan betul. Kalau kita tidak khawatir dan tidak bimbang. Tapi kita cari Tuhan ketika kita khawatir. Yang keempat, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan putus asa dan dia tidak akan menyerah. Artinya, masalah sebesar apapun, ia jalan terus bersama Kristus. Masalah apapun datang, dia jalan bersama Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Sekarang apa manfaatnya kita mengenal Tuhan? Yang pertama, bahwa orang yang mengenal Tuhan akan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Manfaatnya itu kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Makanya hidup kita itu akan tenang. Hidup kita akan teratur. Hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita senantiasa berani menolak dosa. Mengapa? Karena dia merasakan kasih dan kuasa Allah. Karena kita merasakan kasih dan kuasa Allah. Kita merasakan penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Kita rasakan betul bahwa Tuhan mengampuni kita. Kita rasakan betul bahwa Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita. Makanya Tuhan itu baik. Kita tidak akan hidup sembarangan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan harus hidup lurus. Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa manfaatnya yang kedua? Bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan betul, dia lihat penyakitnya disembuhkan. Dia lihat penyakitnya disembuhkan. Dia lihat rumah tangganya dipulihkan. Imannya makin mantap. Tidakkah saudara ingat cerita tentang perwira yang di Kapernaum dengan hambanya yang sakit? Yang Yesus mau datang ke rumahnya. Tapi dia berkata, aku tidak layak Tuhan menerima Tuhan di dalam rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Itu sudah cukup. Dia mengerti betul bahwa Yesus itu mulia. Yesus itu dahsyat. Yesus itu luar biasa. Dan sebut dia sederhana. Bahwa cukup satu kata. Yesus ucapkan maka selesai semua persoalan.
betul. Imannya sungguh-sungguh menyelamatkan. Ya, mengenal Yesus dengan benar. Manfaatnya apa? Penyakit kita dipulihkan, disembuhkan, rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bahwa orang yang mengenal Tuhan makin kuat di tengah pergumulan dan masalah. Dia tidak akan goncang. Dia tidak akan lemah. Dia tidak terseret. Bahkan dia juga tidak terpengaruh dengan dosa. Justru di tengah masalah, justru di tengah pergumulan, di tengah masalah-masalah yang dianggap itu sangat berat menimpa hidupnya. Sampai dia rasakan kok Tuhan itu jauh dari kita. Sampai merasakan saya kok sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Makin akrablah kita dengan Tuhan. Di tengah kita banyak pergumulan dan masalah, makin dekatlah kita dengan Tuhan. Jangan makin jauh. Kita hidup makin dekat dengan Tuhan dan makin mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Hidup dekat dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. 4. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, makin menjadi seperti Kristus. Dan segala hal dia makin serupa dengan Kristus. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berjuang untuk diberkati. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berjuang untuk sukses. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berjuang meraih apa yang dia mimpikan. Tetapi banyak orang yang kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Karena arti hidup yang sebenarnya ialah waktu kita mengenal Tuhan. Mulai berjalan sesuai dengan firman-Nya. Makin hari hidup kita makin diubahkan dan makin seperti Kristus. Karena Kristus harus menjadi yang sulung di tengah-tengah kita. Belajarlah dalam hidup ini untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kesederhanaannya, Tuhan Yesus Kristus menawarkan pembebasan bagi orang-orang yang tak berdaya. Yesus kenal kita dengan baik. Dalam suasana Natal, kita renungkan apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Yesus. Natal bukan soal dekorasi. Natal bukan soal kemeriahan. Natal bukan soal makanan, kemewahan dan decak kagum orang. Melainkan bagaimana kehadiran Yesus mengerjakan sebuah perubahan penting dalam hati setiap orang. Benar, saudaraku. Semangat Natal mendorong kita menjalani hidup dengan lebih baik. Apalagi di dalam masa-masa sulit. Kita mau hidup lebih baik untuk Tuhan. Amin. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan manfaatnya kita akan alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih. Firman Tuhan mengajak kami untuk sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kami seperti hujan pada akhir musim
yang mengairi bumi. Demikianlah pada saat ini firman Tuhan sudah mengalir di dalam hidup kami. Biarlah Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Dan Tuhan mengenal kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan Yesus. Kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起来念主祷文，然后我们领受神的祝福。我们来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福， kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。Shalom。